Halo semuanya, selamat datang di channel cerita Donghua ID. Tanpa basa-basi lagi mari kita melanjutkan cerita sebelumnya. Selamat mendengarkan, bab 1436 rencana akan dihitung. Yun Hao, ngomong-ngomong, kamu tidak diizinkan untuk bermain-main di masa depan, uang di rumah benar-benar tidak tahan dengan lemparanmu, ada lubang di mana-mana, jika kamu mendapatkan beberapa IOU lagi, benda pedang gila itu benar-benar harus ditutup. Ling Feiyu tertawa sebentar, tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru menjelaskan. Sangat serius, Yun Hao sedikit mengernyit. Jangan khawatir, Paman Yun dan aku akan menemukan jalan, ini belum terlalu dini, aku akan kembali dan istirahat dulu. Melihat bahwa dia telah mendengarkan, Ling Feiyu menghela napas panjang. Setelah Yun Hao mengirimnya pergi, alisnya menegang. Dia tidak bisa membiarkan ayahnya dan Feiyu meringkuk untuk memohon beberapa tael perak. Keesokan paginya, Yun Hao bangun pagi-pagi sekali, berencana untuk keluar untuk mencari tahu apakah ada peluang bisnis. Ketika pelayan itu melihatnya, dia berlari lebih dulu dan berkata, "Tuan muda, Zhang Gongxi datang untuk meminta saya membawakan pesan barusan." Yun Hao bertanya, "Zhang Gongxi yang mana?" "Zhang Feng dari keluarga Zhang dari bengkel kain Moar." "Orang ini adalah salah satu pria kota Liu Yun, dan dia juga mantan teman rubah dan teman anjing Yun Hao." Pelayan itu melanjutkan, Zhang Gongxi berkata, "Ada banyak batu sumber yang bagus dari rumah judi hari ini, kamu harus datang." Yun Hao tidak memikirkan masalah batu sumber, tetapi ingat bahwa meskipun Zhang Feng memanggilnya saudara laki-laki dan laki-laki sebelumnya, dia benar-benar tidak menipunya. "Tuan muda, Feng ini bukan orang baik, setiap kali kamu pergi dengannya, kamu kehilangan banyak uang. Terakhir kali kamu hampir mati, itu karena dia memanggilmu untuk bertaruh di atas batu." Pelayan itu mengumpulkan keberanian untuk menegur. "Kalau begitu aku harus mengatasinya." Yun Hao segera membuat keputusan. Keracunan terakhir kali seperti pedang gantung baginya, dan jika pembunuh di belakang layar tidak diselidiki, dia tidak akan bisa tidur nyenyak. Jika benar-benar Zhang Feng yang meracuninya, maka dia akan menyelesaikannya. Jika tidak, kemudian dapatkan kembali uang yang ditipu sebelumnya. Begitu Yun Hao berjalan ke pintu aula seni bela diri, dia melihat Ling Feiyu berdiri di pintu. "Kamu akan pergi ke Zhang Feng untuk berjudi lagi?" Hati Ling Feiyu sakit, dan dia berharap Yun Hao akan menemukan jalan kembali. "Jangan khawatir, aku akan menarik garis dengan orang-orang ini." Yun Hao tahu apa yang dia khawatirkan, dan Wen Xin menjelaskan. "Tidak berbohong padaku." Mata Ling Feiyu sedikit merah. "Percayalah, oke." Yun Hao memandang Ling Feiyu, yang sedikit kurus, dan merasa sedikit tertekan. Dia telah membayar terlalu banyak untuk aula seni bela diri pedang gila selama ini. Bagus. Ling Feiyu mengalah, memilih untuk mempercayai pria di depannya, dan diam-diam menyingkir. Yun Hao mengusap kepalanya dan langsung bergegas ke rumah judi. Begitu Yun Hao tiba, seorang junior berlari keluar dari rumah judi, melangkah maju sambil tersenyum, "Tuan muda Yun, Anda bisa dianggap datang, masuklah, Zhang Shao telah menunggu Anda di lantai 2 untuk waktu yang lama, hari ini ada sejumlah barang baru di rumah judi, semuanya adalah saudara yang baik." Yun Hao melirik penjaga toko dengan tatapan dingin. "Orang ini adalah Doglek Zhang Feng, dan dia telah banyak ditipu dengan Zhang Feng." Ketika saya memasuki rumah judi, tawa hangat terdengar. Zhang Feng mengguncang kipas lipat dan tertawa dengan antusias, "Saudara Yun, saya bisa dianggap menantikan Anda." Teriakan ini langsung menarik perhatian banyak orang. Yun Hao masih memiliki keberanian untuk datang ke sini. "Saya mendengar bahwa pavilion seni bela diri pedang gila telah menjual rumahnya untuk melunasi hutangnya akhir-akhir ini. Apa yang dilakukan anak ini di sini? Apakah dia masih punya uang di tangannya?" Zhang Feng dengan marah menegur, "Yun Hao adalah saudara laki-laki Zhang Feng saya. Dia tidak punya perak, saya punya uang." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan 10 tiket perak senilai 1000 tael dari tangannya dan berkata, "Saudara Yun, ambil dan gunakan." Pada waktu bersamaan, mengeluarkan IOU yang telah ditulis sejak lama, dan berkata, "Tekan saja sidik jari, saudaraku, aku tahu siapa kamu, dan aku tidak akan membayar utangmu, orang lain tidak percaya padamu, aku percaya." Yun Hao melihat gerakan terampil pihak lain, mengangkat alisnya, dan kemudian melirik IOU, minatnya tidak berbeda dengan membunuh babi.
Saudara Yun, sekumpulan batu bagus datang ke rumah judi hari ini. Dengan kemampuan Anda pasti bisa menghasilkan banyak uang. Selama Anda dapat membayar saya kembali uang ini hari ini, saya tidak ingin bunga sepeser pun. Zhang Feng menepuk dadanya dan berjanji. Mari kita lihat bebatuan dulu. Yun Hao tidak menjawab, melewati Zhang Feng dan berjalan masuk. Segera dia melihat batu sumber dengan berbagai bentuk, tanpa kecuali kulitnya putih. Ini adalah karakteristik batu sumber bermutu rendah. Batu sumber perantara memiliki bentuk yang berbeda, sedangkan batu sumber bermutu tinggi semuanya berwarna hitam bersih. Saudara Yun, batu sumber ini dipilih dengan cermat oleh saya untuk membantu Anda. Jika Anda membelinya, Anda pasti tidak akan rugi. Saat dia berbicara, Zhang Feng mengambil batu sumber dari tanah dan menyerahkannya kepada Yun Hao. Yun Hao mengambil batu sumber kasar seukuran kepalan tangan bayi ini, dan saat berikutnya, dia menggunakan gumpalan vitalitas untuk menyodok batu sumber. Ketika semua orang memperhatikan tindakannya, mereka segera mengeluarkan ejekan yang tidak sopan. Apakah otak Tuan Yun rusak? Saya benar-benar menggunakan vitalitas saya untuk menyelidiki batu sumber. Yun Hao menutup telinga. Memang benar bahwa Yuan Qi tidak dapat memasuki bagian dalam batu sumber. Tetapi sebagai reinkarnasi Kaisar Surgawi, kendalinya yang halus atas Yuan Qi telah mencapai ranah transformasi supernatural. Sangat mungkin untuk mengandalkan getaran yang dihasilkan oleh kontak antara vitalitas dan batu sumber untuk mengidentifikasi apakah ada harta karun di batu sumber. Dalam sekejap, Yun Hao merasakan bahwa vitalitas yang melekat pada permukaan batu sumber menjadi aktif. Mata Yun Hao menyapu warna yang berbeda, dan di batu sumber yang diisi dengan santai Zhang Feng, benar-benar ada sesuatu yang baik. Saya ingin batu sumber ini. Yun Hao memandang Zhang Feng dan berbicara. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.